Nah, Nanda tahu nggak kenapa Nanda dikumpulkan di sini? Iya, Ibu. Hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, di mana bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam IBK gitu, dalam bimbingan konseling. Nah, tujuan dilakukannya bimbingan kelompok ini adalah untuk membantu siswa agar dia belajar berkomunikasi, bisa berkomunikasi antar sesamanya dengan baik gitu. Terus juga di sini kita akan melakukan yang namanya diskusi. Nanti temanya akan kita tentukan. Nah, Ibu harapkan dalam diskusi kita ini kalian itu aktif dan terbuka dalam memberikan pendapat. Dan perlu diingatkan juga, apapun yang kita bahas dalam bimbingan kelompok ini cukup hanya kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu. Mengerti semuanya? Mengerti, Ibu. Oke. Sebelumnya kita perkenalkan dulu lah, perkenalan dulu ya. Iya, Ibu. Mulai dari Ibu dulu ya. Baik, Ibu. Nanti kalian perkenalkan nama panjang, nama panggilannya berkaitan dengan kelasnya. Mengerti? Mengerti, Ibu. Mulai dari sebelah kanan nanti ya. Oke, Ibu. Dari Ibu dulu. Perkenalkan nama Ibu. Nanti kalau ada temannya yang memperkenalkan diri, kita ini ya. Misalnya, kalau Nabila gitu ya, kalau perkenalkan diri. Mengerti? Mengerti, Ibu. Perkenalkan diri. Perkenalkan nama Ibu Nabila Katalika. Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Hai, Ibu Nabila. Perkenalkan, nama saya Bintang Ima Acara Wibowo, biasa dipanggil Yuli, di kelas 10 IPA 2. Hai, Yuli. Perkenalkan, nama saya Wida Putri, biasa dipanggil Wida. Saya dari kelas 10 IPS 1. Hai, Yuli. Perkenalkan, nama saya Dia Pramila, biasa dipanggil Dila. Saya dari kelas 10 IPA 2. Hai, Yuli. Perkenalkan, nama saya Elsa Beswari, biasa dipanggil Elsa. Saya dari 11 IPA 2. Hai, Elsa. Perkenalkan, nama saya Faida Putri, bisa dipanggil Putri. Saya dari kelas 11 IPS 2. Hai, Putri. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Mas biasa dipanggil Fitri. Aku dari kelas IPS 2. Hai, Fitri. Assalamualaikum semua, perkenalkan nama saya Aisyah, biasa dipanggil Ai. Hai. Nah, agar kita lebih semangat nih, Ibu ada permainan. Apa sih? Kayak tepuk tangan. Jadi kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian bisa. Kalau tepuk 2, gitu. Kalau Ibu bilang tepuk 3, gitu. Kalau Ibu bilang tepuk 4, kalau Ibu bilang tepuk 5, paham? Yuk kita coba yuk. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, tema yang akan kita bahas ini, Ibu mau nanya, tema yang menarik untuk kita bahas pada hari ini menurut kalian apa? Dimulai dari Saya bullying, Bu. bullying. Ya. Saya juga bullying, Bu. Bullying. Saya kebersihan sekolah, Bu. Banyak sampah di sekolah kita, Bu. Saya polisi di sekolah, Bu. Saya tawuran, Bu. Tawuran. Sama Bu, saya bullying juga Bu. Bullying. Sama
bullying, Elsa tadi tentang kebersihan, Nursyifa tadi tentang tawuran, dan siapa? Fitri Masih di sekolah, Bu. tentang fasilitas sekolah. Nah, karena di sini banyak yang memilih bullying, maka kita akan membahas tentang Bullying. Setuju semuanya? Setuju. Apa? Oke, kalau setuju untuk bullying semua, apakah kita bisa mulai melakukan diskusinya? Bisa, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa yang kalian ketahui tentang bullying? Ya, Bu. Ya, silakan. Perundungan dan intimidasi. Dengan intimidasi. Yang lain? Ibu, saya Bu. Kayak penghinaan fisik Bu. Penghinaan fisik. Kekerasan fisik, Bu. Kekerasan fisik. Ada lagi yang lain? Bu, Ya, Ibu dulu. Saya dulu. Ya. Itu penghinaan dalam sosial media. Penghinaan dan sosial media. ngejek yang orang tua, Bu. Ngejek yang orang kita juga, Bu. Ya. Misalnya Bu, kayak seperti yang Allah Jadi bilang, ya. Nah, betul yang dikatakan anak-anak semua tadi. Perundungan itu adalah satu kekerasan yang mana dilakukan secara sengaja, ya kan, untuk menyakiti orang lain. Ya. Nah, menurut kalian apa saja bentuk-bentuk bullying ini? Bu, saya, Bu. Silakan. Apa, Bu? Mulai dari perkataan, terus head comment yang di komentar TikTok saya banyak banget. Contohnya, Kok jadi babi, Bu? Kamu selebgram ya? Enggak, saya seleb TikTok. ada lagi yang lain? Bentuk-bentuk dari bullying. Bentuk dari bullying. Kekerasan dalam bentuk apa? Ya kan, Bu? Silakan. Hai. Bu, saya, Bu. Silakan. Dipalak, Bu, uangnya, Bu. Pas dia mau jalan kan, Bu, kayak dihalang-halangin gitu, Bu. Ambil uangnya. Saya, Bu. Silakan. Menyakiti fisik, Bu. Kayak mukul, menonjol. Bisa juga dengan mengatakan kata-kata kasar, Bu. Kayak gitu. Ya, ada lagi? Memukul Bu, terus kayak menghina, apalagi sampai menghina fisik kayak kamu tuh gendut kali, kayak gitu fokusin lah badanmu kayak gitu Bu, sampai nyakitin hati orang itu Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Sama Bu, kayak bilang Bu, Fisik kita yang hina, Bu. Iya, Bu. Mau fisik apa yang hina? Kamu belum Nah, berarti bentuk dari bullying ini ada yang verbal, ada yang non verbal ya. Tadi ada dari perkataan dan juga dari fisik ya, seperti memukul tadi dan juga ya. Nah, kalian ada nggak pernah melihat orang yang dibully atau kalian sendiri pernah dibully? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya. Saya berbullying, Bu. Tadi waktu di komentar TikTok Ya. saya, Bu. Terus awalnya kayak gini, bukan saya buat video apa gitu, Bu. Buat video seimut gitu, Bu. Terus tuh dia ada salah satu komen yang ngomong, padahal komen bagus-bagus kayak cantik gini-gini ya gitu lah, Bu. Terus tuh ada salah satu komen yang ngomong kayak itu kayak babi. Saya sampai hati. Saya tetangga saya, Bu, anaknya dicubit gitu, Bu. Cubit? Iya, kayak sama temannya, Bu, gitu. Oh, Sampai dia memar, Bu. Ada hijaunya gitu, Bu. Nah, termasuk juga di Saya ada lagi. orangnya, Bu. Waktu itu di sekolah saya kan, Bu, ada teman saya ini lumayan berisi lah orangnya. Tuh orangnya juga kayak bodoh-bodoh gitu, Bu. Tapi dia nggak bodoh, Bu. Cuma orang tua kami dia kayak bodoh. Tuh dia diejek, jadi bilang ada kan film India waktu itu kan, Bu. Film kopi itu loh. Oh. Iya, gitu. Sampai
kalian, apa sih yang membuat orang itu membuli orang lain? Saya Bu, Silakan. menurut saya Bu, orang itu bisa melakukan pembulian karena dia merasa dirinya itu lebih tinggi atau lebih berkuasa dari orang yang dibully Bu. Saya bu. Silakan. Karena orang yang membuli itu mungkin dahulunya tuh pernah dibully bu. Jadi dia kayak balas dendam itu bu, membuli orang lain. Bu, Bu. Ya, silakan. Karena aku korban, dari segi korbannya saya tengok korban itu lemah. Jadi kayak mudah dipengaruhi, jadi kayak ditindas, enak ditindas sama orang yang punya kekuatannya lebih besar daripada dia. Bu. Oh, gitu. Ada lagi yang lain? Terkadang orang yang dibully itu Bu nggak punya masalah sama yang dibully ini. Si pembuli ini nggak punya masalah sama dibully. Tapi karena si pembuli itu merasa apa ya, Bu, kayak memuaskan diri dia tuh loh Bu, kayak gitu. Karena dia itu berkuasa kan, kayak cuma mencapai keinginan dia, kemudian aja gitu Bu. Yang lain? Bu, Ya, silakan. dari sisi si pembulinya itu supaya terlihat keren gitu Bu. Oh, supaya Orang terlihat takut keren. sama dia. Ya. Pas dia misalnya dia dibully orang yang suruh-suruh tuh, jadi orang yang dibully itu mau gitu Bu. Jadi dia nggak ada kerja gitu. Oh, gitu. Silakan, Bu. Bu. Pertama orang yang dibully itu iri. Iri. Iya, pertama Iya, iri betul. yang dengki. Karena kita ada kelebihan, satu kelebihan makanya dibully bu. Karena itu kelebihan, Iya. makanya dibully. Iya bu, karena dia nggak bisa saingi kita, makanya dia yang mau bully kita dengan geng-geng apa, padahal dia lemah sih mas. Dia cuma karena dia mengumpulkan orang-orang lain kan, supaya orang lain buat kita, buat orang-orang itu bully kita bu. Karena dia nggak mampu nyanyi apa yang kita punya bu, gitu. Ada lagi yang lain? Ya. Baik. Lain? Dari sisi pembulian itu mungkin si pembuli ini tuh merasa berkuasa itu Bu, sama seperti yang kita katakan tadi Bu. Dan juga dari sisi yang korbannya Bu, mungkin korban itu Bu orang yang lemah dan pembuli pun menganggap enak itu dibully gitu. Berarti ada juga tadi kan beberapa bilang karena merasa berkuasa di situ, ada juga yang merasa orang itu lebih lemah daripada kita makanya dibully. Ada juga yang bilang karena dulunya pernah dibully, ya, gitu. Pernah jadi korban bully sebelumnya gitu. Nah, menurut kalian dampak bullying ini bagi korbannya itu apa? Silakan. Kayak mau bersosialisasi sama orang lain itu kayak iya tertutup kayak introvert itu bu, kayak takut sama orang lain bu gitu. Ada orang lain. Ya Bu, silakan. Pertama ketakutan bu, terus karena dia tidak. Pertama ketakutan, terus juga mau sosialisasi lagi, terus sama mental bu, badan lubang-lubang bu. Ada lubang-lubang. Iya, karena nanti ada yang nyubit, ada yang minjuk, gak dibaca bu. Iya. Ada Depresi Bu. depresi. Sampai ada yang mikir kayak dia tuh nggak ada yang mau kayak kan udah ditindas kan Bu, seolah-olah itu kan dia sendiri tadi Bu, pengen dibunuh lah Bu, Iya. sampai gitu lah Bu. Sampai bunuh diri. Dia pikiran gitu. Ada lagi yang lain? Bahkan kalau yang dibully ini sampai ada yang meninggal Bu. Saya ada satu cerita kalau SMP. Dia itu kayak badannya itu gendut emang kayak udah hampir obesitas lah. Jadi kayak banyak gitu yang ngejek dia gendut. Bahkan sampai kalian ketemu sama dia Bu. Dia kemana-mana sendiri atau sendiri. Terakhir karena mungkin dia udah capek sama hinaan kawan-kawan dia, ya kan? Dia itu nggak makan selama 3 hari, itu dia jalan kaki pergi sama pulang sekolah itu jalan kaki 8 hari keempat itu dia meninggal. Jalannya jauh. Jauh sekitar 4 kilo gitu. Karena biasa kayak motor kan Bu. Karena mungkin dia sudah sakit kali hatinya diejek, jadi dia kayak pengen bunuh diri dia. Cuma dia pengen instan gitu, pengen cepet gitu urusnya, jadi kayak nyiksa diri dia sendiri gitu. Ada lagi yang lain? Saya sama seperti kawan-kawan yang lain, kayak
anggaplah jika jumpa dengan teman atau jumpa dengan orang-orang yang baru, mungkin dia akan ketakutan, trauma ya Bu. Trauma. Nah, tadi kan dampaknya untuk anak itu kan besar berarti kan, yang korban yang dibully ini. Tadi ada yang bilang sampai ada yang bilang meninggal tadi gara-gara itu, ada yang bilang depresi, terus ada juga ada trauma gitu ya. Nah, bagaimana kalian menyikapi jika kalian melihat nih ada teman kalian yang dibully sama yang lain? Nah, silakan Fitri. Pertama berusaha bakal melerai Bu. Karena orangnya saya nggak takut kali. Saya berarti orangnya. Silakan. Nah, kamu berani. Saya berani tapi walaupun saya sendiri saya nggak takut Bu. Walaupun bully saya tetap bully balik. Misalnya saya ada kekerasan fisik, saya bakal nunjuk orang itu. Saya nggak takut. Ada lagi yang lain? Yang sisa Kalau saya langsung bilang ke guru BK-nya Bu, biar ditangani sama guru BK-nya Bu. Iya. Ada lagi yang lain? Saya Silakan. ngadu Bu, karena power saya mungkin lemah juga kan Bu. Daripada saya nanti ikut pula seret dan membuli kan Bu, lebih baik saya ngadu dulu ke guru BK atau guru yang nampak. Mungkin dia memang Iya Bu, saya punya kayak dia sama ibu ngadu dulu Bu. Kan ruang itu Bu, guru-guru yang di sekitar situ lah Bu, biar teman-temannya teman yang dulu itu orang Bu. Ada lagi yang lain? Kalau saya Bu, misalnya masih bisa, ya mungkin dalam verbal lagi kan? Apa sih? Ya kalau ucapan itu apa? Verbal. Iya, verbal ya. Nah kalau misalnya verbal mungkin saya lelain gitu lah Bu, saling larang gitu kan Bu. Tapi kalau udah tindakan fisik mungkin saya akan lapor ke wali kelas Bu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, saya sangat dengan guru semua Bu, lebih dapat lebih dekat dengan hubungan diri sendiri. Ya. Nah, apa kesimpulan kalian setelah melakukan diskusi ini? pertama saya pribadiku bully itu nggak sekedar perkataan menyenangkan, kekerasan ternyata bully itu ada juga yang kekerasan fisik, ada juga terjadi di sosial media yang saya terus kemudian dari misalnya kita ada bully, jadi kita membantu mereka. Terus kalau bisa misalnya kita dapat, kalau dapat kita bisa misalnya nih kita dipalain sama kawan-kawan teman yang membuli kita, lebih baik kita menolak dengan keras, dengan katakan tidak. Terus saya terhadap kelompok ini saya sangat senang Bu, saya bisa berdiskusi, mendengarkan cerita-cerita teman-teman yang lain. Ternyata banyak juga Bu yang mengalami bully, baik bully secara verbal maupun verbal. Lagi yang ada kesimpulan kesan dan pesannya? Silakan Rida. Kalau kesimpulannya sama saya dari kelas ini Bu, dampak bully bagi korban itu sangat besar Bu, karena bisa mengakibatkan korban jadi trauma, takut, dan bisa melakukan hal untuk bunuh diri Bu. Ada lagi yang lain? Berikan kesimpulan kesan dan pesannya? Pesan saya ada sih Bu, supaya nggak ada lagi bully-bully yang ada di sekolah kita gitu. Karena bully itu nggak baik, nggak ada sisi positifnya. Tidak ada sisi positifnya. Kalau kesannya terhadap bimbingan kelompok ini? Senang sih Bu, karena bisa jumpa sama teman-teman yang lain kayak baru kenal gitu Bu. Ada lagi yang lain? Ya Dwi, saya semoga nanti kali nggak ada terjadi bullying Bu, kan bisa membuat anak tersebut takut sekolah itu mau sekolah. Terus kesannya menyenangkan Bu, bisa bertukar pendapat Bu dari saya dan tentang bullying Bu. Lagi? Dari saya ternyata bullying ini
dampaknya sangat besar ya bagi si korban. Dapat berakibat fatal untuk korban yang dibully. Nah, pesan saya bagi teman-teman yang nampak atau melihat temannya lagi dibully, tolong dibantu, berikan keadilan, jangan dapat lagi juga. Nah, pesan saya senang kita membahas materi ini. Jadi kita tahu gimana sih orang-orang yang dibully, gimana sih penanganan dibully. Nah, silakan Miss. Pesan saya janganlah ada yang membuli, karena orang yang dibully itu pengen hidupnya tuh bebas gitu, kayak berpendapat atau kayak bebas gitu. Tapi masih di lingkungan yang seharusnya gitu. Kan dia gitu kayak hiburan juga, mau harus ditindas, siapa yang mau ditindas aku. Terus kalau pesan saya senang melakukan bimbingan kelompok ini karena saya lebih banyak tahu tentang apa itu bully gitu kan. Ternyata banyaklah besar dampaknya kan bully itu. Ada lagi yang lain? Saya masih tersebut. Saya sangat senang mengikuti ini dan mengikuti kelompok ini Bu, karena saya tahu begitu banyak dampak-dampak dari perilaku bully ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, bimbingan konseling ini mau diadakan lagi atau menurut kalian perlu diadakan lagi atau Mau tidak? Ibu. Oke, semuanya mau untuk melakukan bimbingan konseling lagi, gitu. Mau. Mau lagi. Betul. Ya, nanti kita akan atur jadwalnya kapan ya. Oke, Ibu. Baik, terima kasih karena Anda semua sudah aktif mengikuti bimbingan kelompok ini. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Nah, sekian dari Ibu. Maaf bila Ibu ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.